Ya pemirsa, ini kita saksikan kondisi terkini di Polda Metro Jaya terkait dengan kepolisian yang mengungkap pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN. Sudah ya? Sehari Pak. Pemirsa, kepolisian saat ini telah didesak untuk segera mengungkap terkait dengan motif dibalik aksi komplotan penculik yang menghabisi nyawa Kepala Cabang Bank BUMN di Jakarta. Adapun diharapkan pemirsa pengungkapan motif kasus oleh Polda Metro Jaya dapat membantu pihak keluarga memikirkan langkah selanjutnya. Pihak keluarga pemirsa dalam waktu dekat sudah menantikan terkait dengan keterangan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Pomdam Jaya terkait dengan kasus ini. Cukup ya? Sebelumnya pemirsa, kepolisian telah meringkus sebanyak 15 orang terkait dengan kasus penculikan dan pembunuhan terhadap kepala cabang sebuah bank di Jakarta. 4 aktor utama penculikan dan pembunuhan kepala cabang sebuah bank di Jakarta berinisial MIP. Sebelumnya pemirsa, jasadnya ditemukan di Bekasi, Jawa Barat pada Kamis tanggal 21 Agustus lalu. Bisa kita mulai, rekan-rekan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Bapak Dirreskrimum Polda Metro Jaya beserta tim, rekan-rekan Kasubdit Jatanras dan Kasubdit Resmob, kemudian rekan-rekan penyidik, kemudian yang kami hormati Bapak dan Pomdam Jaya hadir juga pada siang hari ini rekan-rekan, kemudian yang kami hormati rekan-rekan kami dari Bithumas Polda Metro Jaya, Pak Kasubdit Penmas, dan yang kami hormati dan kami banggakan rekan-rekan kami jurnalis dan media yang sudah berkenan hadir siang hari ini. Rekan-rekan, saat ini akan kita sama-sama atau kami melaksanakan konferensi pers penjelasan berkaitan dengan pengungkapan kasus penculikan dan atau perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi beberapa waktu yang lalu, yang dalam waktu yang sangat singkat berkat kesigapan tim gabungan yang telah dibentuk oleh Bapak Dirreskrimum. Jadi tim gabungan ini melibatkan 2 subdit. Yang pertama Subdit Jatanras dan yang kedua Subdit Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dalam waktu 1 kali 24 jam berhasil awalnya mengungkap klaster penculikan. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dir. Ada beberapa peran. Kemudian setelah kasus ini dikembangkan, penyidik langsung melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, melakukan kerjasama, dan langsung direspon cepat oleh rekan-rekan kami dari jajaran Pomdam Jaya. Ini merupakan wujud komitmen Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya senantiasa bekerja sama
dalam berbagai aspek dalam menjaga Jakarta. Ya, kolaborasi dan kerjasama ini terjalin sangat baik sehingga akhirnya peristiwa penculikan, peristiwa perampasan kemerdekaan terhadap seseorang ini dapat terungkap dengan baik. Yang pertama tentunya kami persilakan kepada Bapak Direskrim untuk menyampaikan kronologis dan proses pengungkapannya. Setelah itu nanti kami berikan kesempatan juga kepada Bapak dan Pomdam Jaya untuk menyampaikan proses kerjasama dan hasil atau langkah-langkah yang telah dilakukan. Kami persilakan Pak Dir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang kami hormati Bapak dan Pomdam Jaya beserta tim penyidik dari Pomdam Jaya, yang saya hormati Kasubdit Penmas, Kasubdit Jatanras, Kasubdit Resmob beserta tim penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, serta rekan-rekan media yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya akan merilis tentang pengungkapan kasus penculikan dan atau perampasan kemerdekaan seseorang yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 333 KUHP. Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari terjadinya kasus penculikan ataupun perampasan kemerdekaan terhadap seseorang yang mengakibatkan meninggal dunia, di mana kejadian tersebut berawal dari lokasi parkiran Lotemat Pasar Rebo di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 Agustus 2025 sekira pukul 14.00. Yang selanjutnya kasus tersebut dilaporkan oleh pelapor di Polres Metro Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa identitas daripada korban yaitu dengan inisial MIP yang merupakan karyawan sebuah BUMN yang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu BRI di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Rekan-rekan sekalian, bahwa peristiwa ataupun kronologis daripada kejadian tersebut berawal dari sekitar bulan Juni tahun 2025,
pelaku atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Kemudian saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Sehingga dalam rencana ini C alias Ken sudah menyiapkan tim IT. Namun untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan persetujuan ataupun otoritas dari kepala bank. Sehingga pelaku atas nama C alias K mengajak DH untuk mencari kepala cabang ataupun cabang pembantu yang bisa diajak bekerja sama dalam rangka pemindahan uang tersebut dari rekening dorman ke rekening yang telah dipersiapkan ataupun rekening penampungan. Kemudian pada tanggal 30 Juli 2025, C alias K bersama dengan pelaku atas nama DH dan AAM melakukan pertemuan. Hal tersebut dikarenakan C alias K memiliki informasi terkait data rekening dorman yang ada di Bank BRI. Kemudian C alias K menyampaikan karena upaya-upaya sebelumnya untuk mendekati kepala cabang tidak pernah berhasil, maka pekerjaan pergeseran dana tersebut akan berhasil apabila dilakukan dengan dua opsi ataupun dua metode. Opsi pertama, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Setelah itu korban akan dilepaskan. Kemudian opsi yang kedua, melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dan apabila berhasil, maka korban akan dihilangkan atau dalam arti kata korban akan dibunuh. Selanjutnya, pada tanggal 31 Juli 2025, C alias K bersama dengan DW dan saudara AAM kembali melakukan pertemuan untuk membahas apakah akan dilaksanakan opsi 1 ataupun opsi 2. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2025, C alias K bersama dengan DH berkomunikasi melalui WhatsApp. Dan di dalam komunikasi tersebut mereka memutuskan untuk memilih opsi 1, yaitu melakukan pemaksaan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Setelah itu korban dilepaskan. Pada tanggal 16 Agustus 2025, pelaku atas nama DH mengajak saudara JP, di mana pertemuannya dilaksanakan di salah satu tempat di sekitar kota wisata Cibubur, dan menanyakan apakah memiliki kenalan dari kelompok preman atau orang yang bisa membantu mereka dalam melaksanakan pekerjaan ini.
boleh dari sipil ataupun boleh dari aparat. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 2025, sekitar pukul 09.00, pelaku atas nama JP menindaklanjuti permintaan saudara DH untuk mendatangi rumah saudara N. Setelah itu, sekitar pukul 20.00 di salah satu kafe di daerah Kota Wisata Cibubur dilakukan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saudara DH, saudara JP, saudara AAM, dan saudara N. Jadi dalam pertemuan tersebut ada 4 orang yang hadir dengan tujuan untuk membahas terkait persiapan untuk dilakukan penculikan terhadap korban. Pada tanggal 18 Agustus 2025 dilaksanakan pertemuan kembali yang dihadiri oleh saudara DH, saudara AAM, saudara JP, dan saudara N di salah satu kafe di Kota Wisata di daerah Cibubur untuk membahas persiapan penculikan. Di dalam pertemuan tersebut, DH dan AAM bertugas untuk menyiapkan tim yang akan mencari alamat korban serta mengikuti korban, di mana dalam tim tersebut terdiri dari 5 orang. Ulangi, terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saudara R, saudara E, dan saudara B. Kemudian JP, saudara JP, menyiapkan tim untuk membantu membuntuti korban, yaitu dengan inisial saudara AW, serta menyiapkan tim yang akan melakukan penculikan terhadap korban. Setelah itu, saudara N menghubungi saudara FH yang bertugas ataupun yang disiapkan untuk tim yang akan melakukan penculikan terhadap korban. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2025 sekitar pukul 10.00 saudara F menghubungi saudara E dan mereka sepakat bertemu di seputar daerah di Cijantung. Tidak lama setelah itu, saudara E datang bersama saudara B, saudara R, dan saudara A. Kemudian, saudara F menunjukkan foto kepada tim saudara E, lalu memberitahukan untuk menjemput paksa orang tersebut dan mengantarkannya kepada tim yang dipersiapkan oleh saudara JP. Selain itu, tim yang memiliki tugas untuk membuntuti dan tim yang bertugas untuk melakukan penculikan terhadap korban, saudara D dan saudara AAM dan saudara JP memiliki safe house yang mana lokasi safe house tersebut diharapkan untuk bisa memaksa korban
untuk melakukan kegiatan pemindahan dana. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2025, setelah dilakukan serangkaian kegiatan pembuntutan terhadap korban, kemudian pada saat sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, di parkiran Lotemat Pasar Rebo, Jakarta Timur, korban berhasil diculik oleh tim yang berisi pelaku saudara E, saudara R, saudara B, saudara R, dan saudara A. Di mana di dalam penculikan tersebut, kelima orang pelaku menggunakan kendaraan Avanza warna putih. Ini yang terekam di CCTV, rekan-rekan sekalian. Dan selanjutnya, setelah berhasil melakukan penculikan, dibawa pergi untuk diserah terimakan kepada tim lain, yaitu tim yang berisi pelaku JP, pelaku N, pelaku atas nama U, dan pelaku D. Di mana di dalam serah terima tersebut, korban yang tadinya di Avanza warna putih digeser ke mobil Fortuner warna hitam, tepatnya di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat, sekitar pukul 21.00. Selanjutnya, dari pukul 21.00, setelah korban berada di penguasaan tim saudara JP, N, U, dan D, untuk menunggu tim penjemput yang dipersiapkan oleh saudara C alias K, yang rencananya akan dibawa ke safe house yang telah disiapkan. Karena tim penjemput tidak kunjung datang, sedangkan pada saat itu korban kondisi sudah dalam keadaan lemas. Akhirnya korban dibuang di daerah Serang Baru, Cikarang, dalam keadaan kondisi kaki maupun tangan masih terikat dan mulut dalam kondisi terlakban atau dilakban. Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2025 sekitar pukul 05.30, Polsek dari Cikarang mendapatkan laporan tentang penemuan mayat dari warga masyarakat sekitar, dan selanjutnya dilakukan penanganan dan olah TKP. Kemudian setelah dilakukan visum, kami sudah mendapatkan hasil sementara daripada visum et repertum, di mana korban meninggal diakibatkan karena kekerasan benda tumpul pada leher yang menekan jalannya nafas dan pembuluh nadi besar, ya, pembuluh nadi besar, sehingga menimbulkan ataupun menyebabkan mati lemas. Namun hasil tersebut masih belum final karena
kami masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi. Rekan-rekan sekalian, selanjutnya tim gabungan dari Subditresmob dan Jatanras setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pendalaman dengan mengumpulkan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada, alhamdulillah akhirnya kami berhasil mengamankan sebanyak 15 orang tersangka, di mana dari 15 tersangka tersebut kami membagikan menjadi 4 kategori clustering atau 4 kategori atau 4 klaster. Klaster yang pertama yang merupakan otak perencana pelaku penculikan. Ini terdiri daripada 4 orang. Adapun identitasnya adalah C alias K, di mana peran daripada C alias K ini adalah mengatur dan menghadiri pertemuan dengan pelaku DWI. Kemudian yang kedua, menyiapkan rencana dan menyiapkan tim IT untuk perpindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan. Kemudian peran yang ketiga adalah mencari ataupun yang pelaku C ini memiliki informasi tentang rekening-rekening dorman yang ada di bank. Selanjutnya, pelaku yang kedua adalah pelaku DW. Pelaku DW ini perannya adalah yang pertama menghadiri pertemuan dengan saudara C alias K. Kemudian saudara, ulangi DH ya, bukan DW. Saudara DH menghubungi saudara JP untuk mencari tim penculik. Kemudian yang berikutnya menyiapkan tim yang bertugas untuk membuntuti korban. Kemudian yang berikutnya lagi, saudara DH yang merencanakan penculikan terhadap korban. Kemudian yang berikutnya lagi, memberikan uang sebesar 60 juta kepada JP untuk operasional daripada penculikan. Selanjutnya, pelaku yang ketiga adalah pelaku atas nama AAM. Ini berperan untuk menghadiri pertemuan bersama saudara C alias K dan saudara DWI. Ulangi, saudara DH. Kemudian AAM juga merencanakan penculikan terhadap korban dan menyiapkan tim yang bertugas untuk membungkuti korban. Selanjutnya, pelaku yang keempat adalah saudara JP bertugas mempersiapkan tim eksekutor bersama dengan saudara N. Kemudian saudara JP ini juga ikut membuang korban di Cikarang bersama saudara N. Kemudian yang ketiga berperan mengkoordinir dan mengawasi jalannya pembuntutan sampai dengan kegiatan daripada penculikan terhadap korban. Kemudian yang peran yang berikutnya adalah
memberikan uang sebesar 150 juta kepada saudara N untuk operasional penculikan. Karena sekalian, itu adalah klaster daripada otak perencana penculikan terhadap korban. Kemudian klaster yang kedua, ini merupakan klaster eksekutor penculikan terhadap korban, di mana di dalam klaster penculikan terhadap korban ini kami berhasil mengamankan sebanyak 5 orang tersangka. Yang pertama dengan inisial E, ini berperan memasukkan secara paksa korban ke dalam mobil Avanza putih, kemudian melakukan penganiayaan kepada korban. Yang berikutnya melilitkan lakban ke wajah korban, kemudian mengikat tangan korban dengan tali rafia, dan pelaku E menerima uang sebesar 45 juta rupiah dari saudara FH untuk operasional penculikan, yang kemudian uang tersebut dibagikan kepada 4 rekannya yang lain, masing-masing dengan besaran 8 juta rupiah. Selanjutnya, pelaku yang kedua atas nama REH, ini berperan membantu saudara E, pelaku yang pertama, untuk memegangi korban dari belakang dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Selanjutnya, pelaku JRS ini berperan untuk membantu saudara E memegangi tangan korban dari kanan, ya, bagian tangan bagian kanan, dalam proses melilitkan lakban dan mengikat tangan korban. Selanjutnya, pelaku atas nama AT ini berperan membantu saudara E untuk memasukkan korban secara paksa ke dalam mobil Avanza putih. Kemudian membantu saudara E memegangi korban dari kiri dalam proses ketika dilakukan lilit lakban dan pengikatan tangan korban. Sedangkan pelaku yang kelima adalah pelaku EWB. Ini merupakan driver daripada mobil Avanza pada saat terjadi penculikan. Kemudian di klaster ini ada terlibatan oknum TNI. Nanti untuk lebih jelas akan disampaikan oleh Danpom Jaya, baik identitas maupun peran daripada tersangka tersebut. Adapun klaster yang ketiga adalah klaster penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Ini sebanyak 3 orang. Yang pertama adalah saudara JP, yang mana JP ini juga merupakan salah satu otak perencana, tapi juga sekaligus sebagai eksekutor. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa JP ini juga berada di dalam mobil Fortuner warna hitam, yang mana korban ketika dipindahkan setelah diculik itu dipindahkan dari Avanza putih ke Fortuner hitam. Adapun peran saudara JP
yaitu menginjak kaki korban pada saat di dalam mobil Fortuner dan membuang korban bersama saudara N. Tersangka yang kedua adalah saudara MU. Ini merupakan sopir ataupun driver yang mengendarai mobil Fortuner yang digunakan untuk membawa korban dari Kemayoran sampai dengan lokasi pembuangan di daerah Bekasi. Kemudian yang ketiga adalah saudara DSD. Ini merupakan driver juga yang tadi bergantian dengan saudara MU. Jadi ini driver Fortuner karena bergantian. Jadi pada saat di dalam mobil tersebut karena terjadi penganiayaan, si MU ini nggak kuat pada saat nyupir karena sedikit oleng, sehingga digantikan oleh saudara DS. Kemudian di dalam klaster ini terdapat satu tersangka yang merupakan oknum TNI. Nanti akan dijelaskan detail oleh Dan Pomdam Jaya. Kemudian yang klaster keempat yaitu klaster surveillance ataupun orang yang bertugas membuntuti korban. Ini berhasil kita tangkap sebanyak 4 orang. Yang pertama adalah saudara AW. Kemudian yang kedua adalah saudara EWH. Sedangkan yang ketiga adalah saudara RS. Yang keempat adalah saudara RS. Rekan-rekan sekalian, dari kasus tersebut masih ada 1 orang yang belum tertangkap dan kami tetapkan sebagai DPO. Ini dengan inisial EG. Ini perannya adalah sebagai tim yang masuk dalam kategori klaster 4 yang dimana ikut membuntuti korban. Ini adalah DPO-nya. Mungkin nanti silahkan nanti bisa di zoom. Tersangka atas nama EG. Rekan-rekan sekalian, dari hasil penyelidikan dan penyidikan serta pendalaman yang telah dilakukan oleh tim penyidik terhadap para tersangka dipersangkakan dengan pasal tindak pidana penculikan dan atau merampas kemerdekaan orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 dan atau 33 ayat 3 yang mana ancaman hukumannya adalah selama-lamanya 12 tahun. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan dari kami, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direskrim Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dan Pomdam Jaya untuk memberikan penjelasan. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kabid Humas, Direskrim serta rekan-rekan media sekalian. Pertama kami sampaikan bahwa pimpinan TNI Angkatan Darat memberikan atensi terhadap terjadinya perkara ini dan berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini dengan tegas dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Selanjutnya, yang kedua, kami izin menyampaikan kaitannya dengan kronologis kejadian sekaligus peran dari oknum TNI Angkatan Darat yang terlibat dalam perkara ini. Kami mulai pada hari Minggu pada tanggal 17 Agustus 2025, Saudara JP mendatangi rumah Saudara N yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direskrim dan Saudara N ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Selanjutnya pada pertemuan tersebut, Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada Serka N untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya, yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama Saudara BH. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2025, Serka N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat, untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh Saudara DH tadi. Pada saat itu, Serka N meminta Kopda F untuk datang dan bertemu di sebuah kafe di wilayah Jakarta Timur. Dan pada saat itu Saudara JP sudah berada di kafe. Jadi mereka sudah ada bertiga berdasarkan hasil pemeriksaan saksi. Kemudian pada saat mereka sudah berkumpul, kemudian Saudara JP menjelaskan kepada Kopda F tentang pekerjaan yang akan dilakukan dan pekerjaan tersebut ada imbalannya. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus, sekira pukul 9.30 WIB, Serka N kembali menghubungi Kopda F dan menanyakan kembali apakah Kopda F bersedia atau tidak menerima tawaran yang sudah ditawarkan kemarin. Selanjutnya, Kopda F bersedia menerima tawaran tersebut dan bertugas untuk mengumpulkan tim yang akan digunakan untuk menjemput korban. Pada saat pertemuan tersebut, Kopda F meminta uang operasional sejumlah 5 juta rupiah dan pada saat itu disanggupi oleh Serka N dan uang tersebut dari pemberian Saudara JP. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus, Serka N bertemu dengan Saudara JP di salah satu bank swasta di wilayah Jakarta Timur. Saat itu, Saudara JP menyerahkan sejumlah uang tunai sebanyak 95 juta rupiah yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut. Selanjutnya, setelah diterima oleh Serka N, uang tersebut dibawa dan diberikan kepada Kopda F di sebuah kafe di wilayah Rawamangun. Kemudian setelah Kopda F menerima uang, kemudian Kopda F menghubungi Saudara EW untuk bertemu di sebuah kafe. Kemudian setelah dihubungi, Saudara EW
datang bersama dengan 4 orang lainnya dengan inisial Saudara AT, Saudara JR, Saudara RA, dan Saudara EW dengan menggunakan mobil Avanza warna putih. Sekira pukul 13.45, Saudara JP memberikan informasi kepada Kopda F bahwa korban berada di sebuah perbelanjaan di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Selanjutnya, Kopda F dengan menggunakan mobil yang lain bersama Saudara EW dan kawan-kawan lainnya 4 orang yang menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju ke pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Jakarta Timur. Selanjutnya, Saudara EW memarkirkan kendaraannya di samping kendaraan korban. Sekira pukul 16.30 saat korban datang, kemudian Saudara EW dan Saudara A langsung menemui korban dan memasukkan ke dalam mobil Avanza warna putih. Pada saat kejadian tersebut, Kopda F berada di lokasi parkir, namun tidak dalam satu kendaraan yang sama. Selanjutnya, setelah korban berhasil dibawa, dalam perjalanan beberapa kali Kopda F menelpon Saudara JP dan menanyakan mana tim yang akan menjemput. Namun tim yang akan menjemput dan yang sudah dijanjikan kepada Saudara JP itu tidak kunjung datang. Sehingga pada saat itu Kopda F sempat mengancam kepada Saudara JP, apabila tidak ada tim yang menjemput, maka korban akan diturunkan. Kemudian Saudara EW mengirimkan Sherlock kepada Kopda F dan meneruskan Sherlock tersebut kepada Saudara JP sehingga mereka bertemu di bawah flyover di daerah Kemayoran. Pada saat di bawah flyover Kemayoran sekira pukul 19.45, Saudara EW dan kawan-kawan 4 orang bertemu dengan Kopda F dan Saudara JP, serta N dan Saudara U yang mengendarai mobil Fortuner warna hitam. Selanjutnya korban dipindahkan dari mobil Avanza warna putih ke dalam mobil Fortuner warna hitam. Saat berada di dalam mobil Fortuner warna hitam, di dalam mobil tersebut terdapat serka N, kemudian Saudara JP dan Saudara U. Pada saat di perjalanan, korban yang sudah dalam kondisi terlakban melakukan pemberontakan dan berupaya untuk melakukan perlawanan. Dan pada saat itu serka N ikut memegangi korban, menahan dada korban agar korban tidak berontak. Selanjutnya, Saudara JP dan serka N menunggu informasi dari Saudara DH terkait tim yang akan menjemput korban. Namun karena tim tidak datang dan korban melakukan terus perlawanan dan diduga korban juga sudah dalam kondisi yang lemas, selanjutnya serka N
dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam berhenti di sebuah areal persawahan dan menurunkan korban dengan cara memegang bagian kepala, sementara saudara JP itu mengangkat di bagian kaki dan korban dibuang sekitar 2 meter dari mobil yang mereka kendarai. Dan setelah korban diletakkan di tempat tersebut, selanjutnya Serka N, saudara JP, dan saudara D pergi meninggalkan lokasi tersebut. Rekan-rekan media sekalian, sampai dengan saat ini kami dari penyidik Pom-Dam Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F, dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Demikian rekan-rekan media sekalian hal yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Kapitumas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Pom-Dam Jaya atas penjelasannya. Kemudian kami persilakan kepada rekan-rekan kami dari media yang ingin melakukan pendalaman, mohon bantuan untuk sound systemnya. Kami persilakan dari sebelah kanan kami dulu ya. Oke, silakan, Mas. Ya, perkenalkan saya Ansari dari Bisnis Indonesia. Mau tanya tadi terkait dengan rekening dorman itu, si pelaku ini tahu dari mana ya data-datanya? Jumlah rekening dormannya itu berapa? Sama itu punya siapa aja? Terakhir, apakah benar di antara 15 pelaku ini ada karyawan Bank BUMN yang sudah menjadi tersangka? Terima kasih. Kami persilakan Pak Dir. Baik, terkait dengan rekening dorman, ini hasil pemeriksaan saudara C alias K itu mendapatkan informasi dari temannya dengan inisial S. Namun ini masih kita dalami dan kita lakukan pengejaran karena masih identitasnya ini masih belum jelas yang disampaikan. Kemudian berapa jumlahnya sampai sekarang juga belum kita ketahui karena saudara C alias K ini masih tertutup. Jadi hasil pemeriksaan belum mau membuka. Kemudian apakah ada karyawan di BUMN yang terlibat? Ini dalam hal ini sampai sejauh ini belum ada keterlibatan, tapi mungkin kita akan melakukan cek ulang kembali nanti. Ya, artinya kita akan sesuai dengan komitmen bahwa siapapun yang terlibat akan kita proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Pak, mungkin tambahan Pak, untuk S ini tuh siapa ya Pak? Dia maksudnya dari mana atau? Mohon maaf Pak, nanti kalau kita sampaikan nanti lebih ini lagi. Tolong Mas ya, oke. Izin Pak, saya Wildan Noviansa dari Detikkom. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, penegasan aja itu kan dari hasil visum ada beberapa luka di tubuh korban ya Pak ya. Ini
tindak kekerasan yang dilakukan para tersangka itu apa aja, terus dilakukannya itu apakah di saat di mobil Avanza juga dilakukan, apa pas Fortuner aja gitu loh. Terus yang kedua buat Pak Danpom, untuk sanksi kedua tersangka ini apakah sudah ada, apakah ada pemecatan dan lain sebagainya Pak? Terima kasih. Sama penegasan Pak, berarti buronnya itu dua ya, selain tersangka yang tadi udah ditampilkan DPO itu, berarti ada sosok yang tadi sebagai informasi yang S ya, yang rekening Dorman itu, yang DPO-nya. SK masih kita cek dulu. Oh, oke. Baik, rekan, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Detikom bahwa benar bahwa pada saat di mobil Avanza terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tim yang kami katakan tim penculik di lakban. Pada saat di lakban tersebut, di lakban kemudian diikat, si korban ini melakukan perlawanan. Perlawanan tidak menurut sehingga si tim dari E ini yang melakukan penculikan ini atau penjemputan ini melakukan pemukulan sehingga sampai dia lemas sehingga bisa dilakukan mengikat tangannya dan melakban matanya. Kemudian setelah diserahkan kepada tim mobil Fortuner, korban juga dipukuli karena memang korban ini memberontak terus, tidak menurut hasil investigasi kami atau penyidikan kami, sehingga korban ini terus dipukulin sehingga lemas, sehingga tidak berdaya lagi, kemudian dibuang. Yang menurut pengakuan para tersangka pada saat dibuang masih bergerak tapi sudah lemas. Demikian, terima kasih. Oke. Itu kan bukan tempat umum, itu tempat tertutup, sepi, di lapangan, jauh dari pemukiman. Oke, ya silakan Pak ini tuh. Oh, dan pulang dulu ya. Monggo Mas. Terima kasih Mas. Kalau terkait dengan masalah sanksi pemecatan, tentunya ada mekanisme yang harus ditempuh. Dan ini kita sedang masih dalam tahapan di kegiatan penyidikan. Adapun untuk mekanisme pemecatan itu nanti merupakan kewenangan dari pengadilan militer. Apakah yang bersangkutan ini diberikan hukuman tambahan pemecatan atau tidak. Jadi merupakan kewenangan dari pengadilan. Demikian. Baik, ya silakan Pak. Izin Pak, Ayu dari Tirto. Mau tanya Pak, tadi kan tersangka itu punya data rekening Dorman ya. Nah itu kenapa akhirnya dipilih Kacap BRI Cempaka Putih ini? Terus kedua, apakah memang dia megang data Dorman itu memang karena sudah ahlinya gitu dalam hal ini? Dia sudah memang pernah melakukan hal serupa atau gimana? Baik, terima kasih. Kenapa Kacap ini dipilih? Karena berdasarkan keterangan dari saudara DH, ini merupakan salah satu orang yang mencari, dan dia juga minta kepada temannya, kira-kira apakah ada kenalan Kacap Bang. Dan temannya itu hanya memberikan kartu nama, itu saja. Sehingga dari situ dilakukan pembuntutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa si tersangka ini tahu ada rekening Dorman? Kami nanti akan bisa menjawab apabila yang satunya lagi mungkin sudah bisa kita ambil keterangannya atau mungkin kami sudah tangkap. Dan apakah sudah berapa kali saat ini yang bersangkutan masih baru ngaku melakukan kali ini. Jadi
sekali lagi mohon waktunya rekan-rekan sekalian, kami juga masih melakukan proses pendalaman untuk menggali informasi terkait kenapa bisa mengetahui adanya rekening dorman itu. Karena salah satu yang menurut keterangan daripada tersangka ini masih belum kita dapatkan informasinya. Terima kasih. Cukup, Pak. Ya. Mas. Izin Pak, mungkin ke Pak dan Pomdam Jaya. Tadi sebenarnya kuasa hukum tersangka penculikan sempat menduga ada keterlibatan TNI lagi. Apakah dari yang 17 orang saksi yang sudah diperiksa ini merupakan oknum TNI juga? Lalu tadi disebutkan ada DPO EG, apakah ini juga oknum aparat? Dan mungkin terkait dengan yang rekening tadi, rekening dorman ini sebenarnya pemindahan dananya apakah berhasil dilakukan ke rekening penampungan, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan adanya kemungkinan keterlibatan adanya oknum TNI yang lain, proses penyidikan yang kami laksanakan sekarang ini masih terus kita dalami untuk pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya. Kemudian terus kita lakukan pengembangan terhadap kemungkinan adanya keterlibatan oknum TNI Angkatan Darat yang lainnya. Sementara sampai dengan saat ini masih sudah dua yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita laksanakan penahanan. Baik, untuk yang DPO EG ini adalah orang sipil, Mas. Ini merupakan teman-teman dari kelompok pelaku yang termasuk dalam kategori ataupun klaster penculikan. Kemudian yang berikutnya tadi, apakah rekening dorman tadi sudah bergeser? Yang pasti belum, Mas, karena yang diharapkan dengan menculik pelaku ini bisa memaksa untuk pelaku ini memberikan otorisasinya untuk bisa menggeser kepada rekening penampung. Jadi untuk rekeningnya ataupun uangnya yang dari rekening dorman ke penampung belum bergeser. Ya. Oke, silakan. Oke, Pak Kabid, Pak Dir izin Pak. Saya Yona dari Metro TV mau bertanya terkait rekening dorman ini, berapa uang total jumlah uang di rekening dorman tersebut. Kemudian yang kedua, apakah dari aktor intelektual atau C alias Ken ini sudah mengincar bank-bank lain, Pak, untuk rencana berikutnya? Apakah cuma BRI ini atau mengincar bank lain? Kemudian jadi penculikan atau pembunuhan ini random saja ya Pak, nggak kenal dengan pelaku gitu Pak. Yang ketiga terhadap dan Pomdam Jaya, izin Bapak saya bertanya terkait Kopda F dan Serka-N ini, berapa uang yang dijanjikan oleh aktor intelektual C alias Ken atau kawan-kawannya Pak? Terima kasih. Pak dan Pomdam dulu. Terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Kalau terkait dengan masalah berapa nominal jumlah uang yang dijanjikan kepada Serka N dan Kopda F ini untuk melakukan perbuatan tersebut, berdasarkan hasil keterangan pemeriksaan saksi, kita mendapatkan nominal dijanjikan sejumlah 100 juta rupiah. Demikian. Bukan, 100 juta rupiah itu kalau bahasanya diberikan 100 juta rupiah silakan diatur. Demikian ya Mbak, terima kasih. Bentar ya, satu lagi, belum kasih dua pertanyaan. Baik, terkait berapa jumlahnya, untuk jumlah pastinya saya tidak bisa merinci secara total. Ya. Kemudian apakah ada upaya yang dilakukan terkait perbuatan serupa untuk mencairkan uang di rekening Bank Dorman tadi ya?
perlu kami sampaikan bahwa sepengetahuan kami ini sudah ada 2 kasus yang sudah diungkap oleh Polri. Kalau tidak salah, 1 di Bareskrim dan 1 di Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Jadi ini yang ketiga ini. Tapi beda modus ya. Tapi ini terkait dengan rekening dorman. Kemudian untuk kenapa korban ini atau kenapa ini menjadi korban kepala bank ini? Ini dipilihnya secara random karena kebetulan salah satu di antara tersangka ini punya kartu namanya saja. Itu awalnya. Jadi tidak ada yang kenal dengan korban. Baik, mohon izin kami tambahkan sedikit terkait kenapa korban ini yang jadi sasaran. Berdasarkan hasil penyidikan kami bahwa korban ini sebelumnya adalah, sebelum sampai ke situ kami sampaikan dulu bahwa sebelum adanya, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa sebelum adanya rencana penculikan terhadap korban ini, para pelaku dalam hal ini K alias C mengajak DH untuk melakukan pencarian atau mencari kepala cabang beberapa bank yang bisa dibujuk untuk mau bekerja sama dengan mereka. Awalnya seperti itu. Namun dalam perjalanannya setelah sekian lama, 1 bulan lebih, mereka tidak berhasil mendapatkan kepala cabang bank yang mau diajak kerjasama. Sehingga dalam proses pencarian kepala cabang tersebut, mereka mendapatkan dari orang-orang mereka di lapangan, dari orang-orang yang sekian ini di lapangan, mendapatkan kartu nama tersebut. Sehingga pada saat si DH menyetujui untuk melakukan tindakan opsi 1, yaitu melakukan penculikan terhadap korban kepala cabang, si K memberikan, ini ada kartu nama dari salah satu kepala cabang. Atas hal tersebut, kartu nama tersebut diserahkan kepada DH, dikirim kepada DH. Kemudian DH melakukan pencarian. Awalnya melakukan pencarian terhadap rumah dari korban. Mereka tidak bisa menemukannya karena hanya yang diberikan adalah hanya kartu nama, alamatnya tidak lengkap, sehingga mereka ke kantor dari korban. Ke kantor korban. Kemudian dari tengah malam mereka sudah menunggu, tim yang membuntuti sudah menunggu di depan kantor korban, kemudian selanjutnya diikuti. Jadi demikian bahwa korban ini adalah acak, yang mana acaknya adalah berawal dari tadinya timnya K ini sebar mencari kepala cabang yang bisa didekati, namun tidak ada yang berhasil. Tetapi sudah dapat datanya. Atas data tersebutlah yang diberikan kepada DH. Demikian, terima kasih. Baik, silakan. Ini balik lagi ke sini dulu ya. Mic-nya mana mic-nya? Oh, silakan. Oke, terima kasih Pak. Saya Beni dari Kompas TV. Pak, sebenarnya saya mau menegaskan aja pertanyaan yang soal pelaku terakhir di klaster penganiayaan. Berarti 3 pelaku itu tidak mengetahui kalau korban ini memang sudah meninggal atau dalam keadaan tidak bernyawa begitu ya. Dan ini karena ada kaitannya dengan pasal yang disangkakan begitu, karena pasal yang disangkakan terkait dengan hanya penculikan saja. Terima kasih. Baik, untuk kondisi korban pada saat ditinggalkan atau diturunkan di wilayah Bekasi, menurut keterangan para tersangka kondisinya masih lemas. Dan pasal yang kita persangkakan, pasal 333 ayat 3 itu adalah penculikan yang mengakibatkan meninggal dunia. Di situ dicantumkan. Ulangi, pasal 328 ya, 328 ayat 3, mohon maaf. Itu yang
menyebabkan orang sampai meninggal dunia. Oke, Mas. Oke, Mas. Ya, yang dekat dulu. Mic-nya tadi di mana ya? Ya, silakan. Ini. Oh iya. Selamat sore Pak Kabid, Pak Dir, Pak Kasubdit, Pak Danpom Jaya dan rekan-rekan lainnya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah terkait dengan mengapa korban tidak jadi dibawa ke dalam safe house. Kan tadi disampaikan bahwa diharapkan di safe house itu korban akan diminta untuk memindahkan uang itu, uang dormat itu ke dalam rekening penampung ya. Kemudian apa alasan sampai klaster yang lain tidak menjemput korban dari Kemayoran tadi sampai dibawa untuk ke safe house? Itu aja sih, Pak. Baik, pertanyaannya, kenapa korban tidak jadi dibawa ke safe house? Di sini berdasarkan penyidikan kami bahwa ada salah pendapat antara DW dan JP dengan N, yang mana pada saat perencanaan pertemuan mereka, N menyanggupi untuk menyiapkan posko. Namun pada pelaksanaannya N menyampaikan bahwa posko yang disiapkan sedang disewa oleh orang lain, sehingga akhirnya tidak dibawa di posko, sehingga akhirnya dipres atau dipaksa di dalam mobil Fortuner. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa tidak jadi datang tim penjemput? Sebenarnya tim penjemput itu tidak ada. Yang ada itu adalah tim IT yang disiapkan oleh K alias C. Justru tim penjemput ini adalah N dan JP, yang mana seharusnya N dan JP bawa korban ke posko. Setelah di posko korban dipaksa, kemudian seandainya korban mau, baru nanti tim IT yang disiapkan oleh K alias C akan datang dan akan bersama-sama ke bank, membawa korban ke bank. Nanti akan dieksekusi rekening dorman tersebut di bank tempat kantornya si korban bekerja. Demikian. Oke. Ya, mic-nya ada di mana? Sebentar. Ya, silakan. Selamat sore, salam kenal, saya Yasir dari suara.com. Saya ingin bertanya ke Pak Danpom Jaya. Ada hal menarik yang ingin saya lebih dalami terkait pengenalan antara JP dan SERKN ya Pak. Ini kan berawal dari pertemuan antara DH dan JP di sebuah kafe kalau tidak salah, yang menanyakan apakah punya kenalan preman atau aparat yang bisa melakukan penculikan dan sebagainya. Dan kemudian JP langsung merujuk pada SERKN. Nah, ini titik temunya gimana Pak? Apakah memang berdasar penyelidikan dan penyidikan dari Danpom Jaya menemui adanya dugaan atau pengalaman dari SERKN terkait tindak pidana lain atau penculikan dan sebagainya gitu Pak? Apakah memang punya pengalaman melakukan hal tersebut gitu? Dan kemudian juga terkait Kopda FH ini sendiri kan kemudian menindaklanjuti dengan merekrut beberapa warga sipil gitu Pak yang melakukan penculikan. Nah, ini hubungannya seperti apa gitu Pak? Apakah memang mereka juga punya pengalaman melakukan hal-hal semacam itu gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, silakan. Terima kasih Mas. Pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana hubungan antara JP dengan SERKN ini. Berdasarkan hasil penyidikan yang kami laksanakan, diketahui bahwa saudara SERKN dan JP ini sudah kenal lama karena kebetulan mereka ini tinggal di komplek yang sama di salah satu perumahan di wilayah Kabupaten Jawa Barat, ya, di daerah Cilengsi tepatnya. Selanjutnya pertanyaan kedua, kenapa kok Kopda F meminta kepada saudara EW untuk melakukan perbuatan pidana tersebut?
Yang pertama, hubungan antara Kopda F dengan saudara EW ini juga sudah kenal itu sekitar tahun 2022. Jadi mereka hanya sebatas kenal saja dan tidak ada sampai dengan saat ini tidak ada indikasi yang mengarahkan bahwa yang bersangkutan ini pernah melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan pada saat ini. Demikian, terima kasih. Oke, tadi Mas Adi udah terjawab sama beliau ya? Udah, oke. Pak, izin Pak, Nashwa dari Kumparan. Yang pertama mungkin si C ini alias K ini tuh kan dia paham betul ya sepertinya dengan rekening dorman itu dia profesinya apa dan kenal sama DH dari mana. Terus untuk uang di rekening dorman ini sendiri punya siapa dan apakah ada kejahatan khusus gitu yang akan dituju misalnya entah buat judol atau untuk narkoba dan lain-lain. Dan ini mereka jaringan yang sudah lama atau gimana. Terus untuk pasal tadi kan berarti masuknya ke penculikan dan penganiayaan, berarti memang tidak bisa kena pasal 340 pembunuhan berencana ya Pak? Nah, cukup. Penculikan dan perampasan kemerdekaan. Baik, terkait masalah dikenakan 340 karena mungkin ini kita lihat dari niatnya dari awal. Kalau 340 itu kan betul-betul niatnya mau membunuh nih, dengan dia merencanakan. Tapi dalam kasus ini bahwa niat daripada si pelaku ini adalah melakukan penculikan, namun akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu. Kemudian yang berikutnya tadi cepat sekali ngomongnya. C ini profesinya wira swasta ya, wira swasta. Kenal DH ini memang sebelumnya sudah beberapa kali pertemuan sih antara C dengan DH. Ini karena hanya sekedar kenal begitu saja pada awalnya. Gitu. Oke. Oke. Tadi yang rekening dormannya ada terdeteksi kejahatan lain nggak? Nanti akan kami dalami lebih lanjut, Mbak. Nggih. Ya, ada lagi? Itu masih ada Mbaknya. Silakan. Selamat siang, saya Michela dari SCTV Indosiar. Untuk penegasan saja Pak Dir, ini siapa sebenarnya yang membuat rekening penampung uang? Karena tadi disebutkan rekening dorman akan ditransfer ke rekening penampung uang. Apakah ini adalah sosok CK tadi? Dan uangnya ini nantinya dipindahkan ini untuk apa? Apakah sudah ada pendalaman soal itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Akan menyiapkan si K. Baik, kalau untuk yang menyiapkan rekening penampung ini adalah saudara C alias K. Karena kan itu untuk menampung. Kemudian apakah sudah nyebrang ke penampungan memang belum terlaksana. Itu ya. Oke. Kalau untuk apa duitnya kami belum tahu Mbak, karena duitnya belum dapat. Ya. Baik, Mas jadi nanya. Oh ya, silakan. Izin Pak, mau nanya yang soal rekening tadi. Itu apa betul tadinya itu uangnya itu sudah ada di money changer atau tidak? Ya, sama mau mastiin lagi ke Pak Dan Pondan, izin untuk dua ini yang serka N sama Kopda F itu dia dari satuan mana ya? Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf Mas, kami tadi sudah tegaskan ini yang ketiga kali ya, bahwa uang dalam kasus ini uang itu belum nyebrang, jadi masih berada di rekening dorman, belum kepada penampungan, jadi belum ada kemana-mana, apalagi sampai ke money changer. Kemudian yang berikutnya yang kedua.
Pak Danpomdam. Oh, Pak Danpomdam. Baik, terima kasih Mas. Sebelum itu kami perlu sampaikan juga bahwa di permasalahan yang lain, ini Serka N dan Kopda F itu juga dalam status sedang dicari oleh satuannya karena tidak hadir tanpa izin. Kemudian kaitannya dengan satuan yang bersangkutan ini, mereka berasal dari detasemen markas di Kopassus. Izin Pak, berarti dia statusnya sedang desersi ya? Bukan, tahu berapa lama? Maaf, belum desersi ya, THTI. Tapi di THTI pun itu sudah merupakan masuk dalam pidana militer. Itu udah berapa lama Pak kalau boleh tahu dicarinya? Sama satuan? Kaitannya dengan masalah THTI-nya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut ya, demikian. Oke, cukup rekan-rekan. Barang bukti ya. Yang mana? Enggak, 16 loh.